Kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Niko, dan ini adalah alat switcher dari brand Affymetrix. Serinya itu adalah PVS0613U. Kami di Mfalme Studio sudah mencoba alat ini terjun ke lapangan. Dan menurut kami, switcher ini dapat diandalkan. Karena switcher ini dapat memberi kita sampai 6 channel untuk input dan 3 channel untuk output baik secara visual maupun audionya. Affymetrix PVS0613U mampu menerima input sampai resolusi Full HD 60 fps dan outputnya juga sampai Full HD 60 fps dengan tanpa kompresan. Sehingga kualitas gambar tetap tajam tanpa adanya pengurangan kualitas sama sekali. Selain itu, switcher ini juga bisa berfungsi sebagai audio mixer, sekaligus terdapat layar untuk monitoring semua channelnya. Secara desain, bodi di seluruh permukaan switcher ini terbuat dari metal. Nih, denger ya. Switcher ini tuh berbentuk kotak dengan dimensi panjang 33 cm, lebar 24,5 cm, dan tebalnya itu 6,7 cm. Switcher ini tuh sangat portable karena bodinya menyerupai koper, dengan di atasnya terdapat handle agar mudah diangkat. Dan ada kait penguncinya nih, agar aman dibawa-bawa. Beratnya ini lumayan ya, dengan bobot sampai 4 kg. Untuk mempermudah penempatan posisi, alat waktu taruh di atas meja, yang berada di bagian bawah adalah yang terdapat 4 kaki kecil yang terbuat dari karet. Nah, untuk posisi portnya itu terletak pada bagian belakang. Kita dapat membuka panel pintunya dengan memutar kedua baut di kiri dan kanannya ini. Desain pengunci bagian pintu panel portnya ini menurut saya bagus ya. Karena selain portnya bisa terlindungi dari debu, bautnya ini sudah diberi cincinnya agar mudah dibuka dengan tangan. Dan bagian dalam bautnya ini tuh ukurannya lebih besar, sehingga tidak akan lepas dari pintunya. Jadi kita tidak perlu khawatir nih, jika pada saat buka itu akan terjatuh atau hilang. Untuk kesediaan port dari sebelah kiri itu terdapat port VGA untuk Tele-Like. Lalu ada LAN RJ45 untuk update. Kemudian ada dua jenis audio port yang bisa disambungkan, yaitu melalui 3,5 mm audio jack, baik untuk input dan outputnya. Atau melalui port RCA, baik untuk input dan outputnya juga. Selanjutnya ada satu HDMI untuk program dan satu HDMI untuk multiview. Begitu juga satu SDI untuk AUX, satu SDI untuk multiview, dan 2 SDI untuk program. Berikutnya ada 4 SDI dan 2 HDMI untuk inputnya. Dan di ujung kanan terdapat tombol power on off dan lubang powernya. Berikutnya di samping kanan itu terdapat port USB Type-C. Untuk menyambungkannya, Affymetrix ini ke PC sebagai video capture. Nah, sekarang kita lihat ya bagian dalamnya. Saat kita buka, bagian atasnya ini terdapat layar yang berukuran 13,3 inci dan menampilkan multiview. Sedangkan kalau kita lihat bagian tombolnya ini terbuat dari mika dan permukaannya itu melengkung mengikuti bentuk permukaan jari. Lalu jika ditekan, tombolnya ini terasa solid dan bunyinya kliki. Jika kita lihat dari keseluruhan penempatan tombolnya, di sisi kiri ini tertulis bagian audio. Jadi kita bisa memilih tipe audio output channel ini antara AVF atau audio follow video atau mixer. Ini di bawahnya ada 2 slider dan masing-masing slider ini untuk menaikkan dan menurunkan volume dari masing-masing tipe channel audio output tadi. Lalu kemudian di kanan bawah, pada bagian tengah tuh terdapat angka 1 sampai 6 dan terakhirnya itu color bar. Baik di kolom PGM atau program yang di atas nih, atau juga yang PVW yaitu kolom preview. Tombol ini fungsinya untuk men-switch inputan yang sudah disambungkan ke switcher ini. Misalnya dari kamera atau komputer atau konsol yang disambungkan pakai kabel colokan HDMI atau SDI. Lalu di sebelah kanannya ini ada T-bar untuk melakukan transisi lebih smooth. Nah, jadi kalau misalnya mau perpindahan yang smooth bisa menggunakan T-bar ini. Lalu pada bagian atasnya ini terdapat efek. Nah, efek ini adalah jenis transisi yang ingin digunakan. Nah, transisinya ini ada mix, wipe, inverse, dan fade.
Mix ini seperti fade in, fade out. Kalau wipe berarti seperti disapu halamannya. Dan arah sapu halaman yang ini bisa kita pilih dari 4 pilihan yang ada di sini. Tuh, di tombol samping kirinya ya. Kemudian ada inverse. Ini adalah jadi pada saat nge-wipe itu arahnya bisa dibalik dibandingkan cuma wipe aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kita ubah tuh perubahannya akan kebalik seperti itu. Jadi yang awalnya tadi dari kiri ke kanan, kalau pakai inverse jadi kanan ke kiri. Lalu yang terakhir ada fade. Ini berarti transisinya seperti deep to black lah kalau di Premiere Pro. Jadi dia gelap dulu untuk transisinya. Kemudian di bagian function terdapat 2 tombol yaitu PIP atau Picture in Picture dan FTB atau Fade to Black. Sudah tahu kan PIP itu untuk memunculkan 1 frame background dan 1 frame overlay di depannya. Kalau FTB itu untuk menggelapkan bagian program secara langsung. Jadi kalau FTB langsung dia programnya langsung gelap. Kayak gitu. Nah, di sebelah kanannya ini ada red 1, red 2, dan red 3. Fungsinya untuk mengatur level kecepatan efek transisi yang digunakan. Jadi kalau di red 1 makin cepat, red 2 agak pelan, dan red 3 itu pelan sekali. Nah, di bawahnya terdapat knob yang berfungsi untuk menavigasi menu di bagian kanan bawah layar. Knobnya ini tuh bisa diputar dan ditekan selayaknya tombol. Lalu di bawahnya ini terdapat 2 tombol yaitu Auto dan Cut. Auto ini maksudnya sebagai menjalankan efek transisi secara otomatis dari preview ke program yang sudah ditentukan. Sedangkan yang Cut ya udah pindah inputan secara langsung tanpa efek transisi apapun. Selama pemakaian di indoor dan terdapat AC, kami sama sekali tidak pernah terkendala dengan overheat. Walau sudah lebih dari 4 jam. Mungkin karena Affymetrix PVS 0613U terdapat kipas yang ukurannya cukup besar di dalamnya, yang membuat tebal body switcher ini jadi agak tebal ya. Nah, tapi jika demi membuat alat ini jadi sanggup untuk bekerja dengan durasi panjang, ini bisa dimaklumi. Jadi sirkulasi udaranya ini masuk dari samping kanan, lalu keluar dari samping kiri nih panasnya. Nah, berikut adalah list format input-output yang telah disupport oleh Affymetrix PVS 0613U ini. Dan ini kata rekan saya nih, yang juga pernah cobain pakai alat ini. Halo, perkenalkan nama saya Gary dari Empalme. Pengalaman saya menggunakan Affymetrix PVS 0613U itu waktu saya multicam streaming wisuda dan beberapa live streaming lain. Kelebihan dari Affymetrix ini dia itu portable ya, jadi bisa dibawa-bawa dengan praktis. Dan dia tuh udah include sama monitor multiview-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat bawa monitor tambahan. Dan outputnya tuh banyak banget, ada HDMI, terus port SDI, ada SDI aux yang bisa mengeluarkan program atau multiview, juga ada USB Type-C-nya, jadi dia bisa langsung masuk ke vMix. Tapi kekurangannya Affymetrix ini itu port setiap SDI-nya itu agak mepet, jadi kita agak sulit buat nyambutnya lagi dari port tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya, Affymetrix PVS 0613U merupakan switcher yang cocok untuk teman-teman yang memerlukan banyak pilihan channel untuk input dan outputnya. Karena tadi ada HDMI dan SDI ya. Lalu mudah dibawa-bawa karena desainnya seperti koper. Serta daya tahannya yang mampu menghandle live streaming dengan jangka waktu yang cukup lama. Selama teman-teman tidak mempermasalahkan terhadap bobotnya yang sampai 4 kg. Sama untuk layarnya ini, kami tidak menemukan settingan untuk pengaturannya. Tapi kualitas layarnya sudah aman untuk dipakai di indoor maupun outdoor. Mungkin buat sebagian orang yang ukuran tangannya cukup besar, agak kerepotan dengan penempatan port SDI yang terlalu rapat. Jadi kalau misalnya dipasang semua tuh, pas dicopot lagi agak sulit gitu. Nah, jika teman-teman tertarik dengan produknya ini dan ingin tahu harganya, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap video switcher untuk streaming dari brand Affymetrix ini.
Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang cari referensi video switcher untuk kegiatan live streamingnya. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk subscribe channel Empame Studio bagi yang belum. Karena di sini tuh banyak sekali informasi menarik tentang seputar broadcast dari review peralatannya sampai tutorialnya. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!